Pas doa itu tiba-tiba langsung ada ledakan besar bagian tengah masjid meledak. Saya udah nggak ingat apa-apa lagi, soal terpental saya dari dalam keluar lewat jendela. Apakah serbuk tersebut match dengan yang ada di TKP ini kan harus ada uji lab? Jumlah korban luka akibat ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara mencapai 96 orang. Korban terdiri dari siswa dan guru di sekolah tersebut. Ironisnya, dua ledakan yang terjadi di saat berlangsungnya sholat Jumat ini diduga dilakukan oleh seorang siswa yang kerap jadi korban perundungan. Insiden ledakan yang terjadi di lingkungan sekolah SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 7 November 2025 lalu, tepat pada saat para siswa dan juga tenaga pengajar ini akan melaksanakan ibadah sholat Jumat, memakan puluhan korban, dan bahkan kami mendapatkan informasi ada sekitar 90 korban yang terdampak akibat luka bakar dan juga luka serpihan insiden dari ledakan tersebut. Namun kami masih menunggu perkembangan dari pihak kepolisian. Lantas bagaimana perkembangan insiden ledakan tersebut? Saya Atika Rahab, mari temukan faktanya. Saat ini, satu hari pasca ledakan terjadi di SMA 72, dari pihak keluarga korban sedang dipersilakan masuk ke lingkungan sekolah untuk mengambil barang-barang pribadi dari korban. Kami akan mencoba masuk, pemirsa, untuk melihat bagaimana kondisi di dalam bersama dengan para keluarga. Dan kalau kami lihat begitu ya, karena kami masih belum mendapatkan akses begitu untuk masuk ke dalam karena ini masih dilakukan sterilisasi dan penjagaan. Beberapa dari pihak keluarga korban masih mencoba masuk dan kami masih ditahan, pemirsa, tidak boleh sama sekali masuk. Mohon maaf, agak keluar lagi, Mbak, agak keluar lagi ya. Mohon maaf. Kami pada saat ini masih belum mendapatkan akses untuk masuk, pemirsa. Namun yang pasti dari lokasi saya berdiri di depan dari SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara ini, kami dapat menggambarkan bahwa gedung ini cukup besar. Kalau kami gambarkan ini landscape-nya cukup besar begitu ya. Kalau di tempat saya berdiri di pintu masuk dari SMA Negeri 72 ini tidak ada tanda-tanda bahwa ledakan itu sampai ke depan. Karena memang kalau kami gambarkan dari pintu masuk ini merupakan lapangan, kemudian sekolahnya ini landscape-nya ada tingkat 3. Kalau kami lihat dari depan juga, gedung yang di depan ini tidak ada tanda-tanda ledakan sama sekali, tidak ada kaca yang pecah maupun tembok yang rusak begitu akibat ledakan tersebut. Namun tadi kalau saya lihat begitu dari pintu masuk ini merupakan lapangan, dan musola tempat insiden ledakan tersebut terjadi itu merupakan di sebelah dari lapangan tersebut. Dan ledakan kedua itu terjadi yang kami dapatkan itu merupakan dari sisi kiri dari gedung tersebut. Namun yang pasti dari tempat saya berdiri ini tidak ada tanda-tanda bekas dari insiden ledakan tersebut atau memang sudah dibersihkan dari pihak petugas keamanan. Kemudian kami akan mencoba menelusuri lebih lanjut bagaimana perkembangan dari insiden ledakan tersebut. Kita temukan faktanya. Di sekitar sekolah ini, kami sempat bertemu dengan salah satu siswa yang kebetulan ada di sekitar lokasi ledakan. Halo, selamat siang. Dengan siapa nih, Dek? Dengan Ahmad Alvin Kurniawan. Alvin kelas berapa, Vin? Kelas 12E. Kelas 12E. Pada saat hari kejadian, kronologi kondisi Alvin pada saat itu lagi di mana dan gimana nih? Posisi saya kan lagi di pojok bagian saf tengah. Setelah itu saya mendengar khutbah dan habis itu doa.
pas doa itu tiba-tiba langsung ada ledakan besar yang tiba-tiba tuh bagian tengah masjid meledak begitu saja, dan otomatis para murid keluar melarikan diri, termasuk saya juga. Jadi saya sempat gak ngeliat juga kejadian itu, tapi saya sekilas ngelihat ada percikan api di samping saya gitu. Alvin mengenal tidak yang terduga pelaku ini? Menurut saya sih gak kenal juga, cuman saya tahu orangnya aja, tahu pelakunya gitu, tahu situnya juga. Cuman saya nggak begitu kenal dekat atau emang ya kerabat saya atau enggak gitu. Itu aja sih. Tidak kenal secara pribadi ya? Gak kenal. Tapi dari informasi teman-teman sekitar, terduga pelaku ini seperti apa orangnya? Ya seperti mungkin dari penglihatan saya sih ya mungkin aja menurut saya itu kayak pendiam gitu, atau emang kayak gimana orangnya suka ditegur atau gimana gitu. Tapi dari kelihatan saya sih ya biasa-biasa aja. Baik Alvin, terima kasih ya atas kronologinya. Selain siswa, kami juga bertemu dengan penjaga kantin sekolah. Pada saat kejadian Pak Maman, lokasinya kejadiannya Pak Maman sedang apa nih? Lagi sholat. Lagi sholat juga. Berarti pada saat ledakan Pak Maman berada di lokasi. Dalam Gimana tuh Pak? Pada saat kesaksian Bapak sendiri pada saat di kejadian? Ya panik banget sampai saat itu. Sampai jadi orang sama anak-anak banyak, karena itu sama mangkuan-mangkan yang sakit. Pak Maman pada saat di saf itu berada di mana? Dan ledakan? Saf ketiga dari depan. Kemudian ledakan posisinya di mana itu Pak? Di belakang. Di belakang. Sempat melihat nggak Pak ledakan dan korban-korban yang terkena? Melihat banyak yang luka banyak. Pada saat ledakan itu terjadi? Bapak makan panik, jadi udah lari aja deh lari. Tahu-tahu ledakannya di belakang. Di mana? Pojok di tong sampah. Itu salah satu kesaksian pemirsa yang merupakan penjaga kantin dari SMA 7, dan pada saat kejadian Pak Maman selaku penjaga kantin juga sedang berada di lokasi, sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Untuk mengetahui lebih lanjut apa perkembangan dan seperti apa kronologi lebih lanjut mengenai insiden ledakan, kita temukan faktanya. Saat ini tim TV One sudah berada di rumah terduga pelaku berinisial FM. Informasi yang kami dapatkan lagi-lagi kalau terduga pelaku FN ini merupakan yang tinggal bersama dengan sang ayahnya berdua. Informasi yang kami dapatkan bahwa terduga FN ini bersama dengan ayahnya tinggal di rumah ini, yang ini merupakan mes. Jadi mereka ini bukan rumah pribadi, tapi ini juga mes dari ayahnya. Kalau kami gambarkan begitu ya, ini masih banyak ada kendaraan, kemudian ada jemuran, kemudian juga ada peliharaan begitu. Jadi kita mencoba untuk mengetuk rumah dari terduga FN ini. Apakah kita mendapatkan informasi lebih lanjut? Saya akan mencoba untuk mengetuknya. Permisi. Permisi. Penelusuran berlanjut. Kami berusaha mencari tahu soal sosok terduga pelaku. Dari rumah terduga pelaku, kami akan mencari informasi tambahan karena kami sudah mencoba menghubungi sebelumnya dari Ketua RT 10 dari rumah terduga pelaku. Kita akan mencoba mewawancarai untuk menambah informasi lebih lanjut. Halo, selamat malam Pak, dengan Pak RT, Pak Dani. Iya. Pak Dani, boleh sedikit diceritakan Pak Dani, bagaimana keseharian ataupun sosok dari terduga pelaku FN ini yang Bapak kenal? Setahu saya, menurut orang yang setinggal dengan di rumahnya, dia kurang bersosialisasi, bahkan dengan orang rumahnya sendiri. Orang rumah yang serumah dengan dia, dengan pegawai-pegawai di situ, dia pun tidak pernah berkomunikasi, sangat jarang. Kecuali dia mau makan, dia bertegur sapa sebentar, naik lagi ke kamar, main handphone, main laptop. Kalau keterangan dari anak-anak sekitar yang rutin ikut berkumpul begitu, mereka sama sekali tidak mengenal si terduga pelaku ini, apa bagaimana Pak? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu? Iya. Emang tertutup sekali ya Pak? Iya, kelihatannya begitu. Ini anak emang
jarang bergaul dengan anak-anak di sekitar sini. Orang tuanya sendiri juga bersosialisasi juga tidak? Ayahnya? Nggak kenal juga ya. Iya. Kecuali ownernya suka sekali-sekali, owner rumahnya suka sekali-sekali main basket dulu kan gitu. Pegawai yang lain juga sering kita lihat. Kalau yang beberapa orang ya. Tapi kalau bapaknya atau anaknya kita nggak pernah lihat ya. Berarti cukup tertutup meskipun sudah 7 tahun tinggal di sini ya Pak ya? Isu yang beredar pelaku itu kelas 3 ya. Dia nggak bergerak banyak, sengaja menurut dokter itu diistirahatkan.